Kita mulai saja kajiannya, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah, yang bila dalam sesi yang awal dahulu Al-Baqarah ini temanya diambil dari judul surat. Jadi Al-Baqarah judulnya Al-Baqarah. Tapi dalam sesi kedua ini, pendalaman ini, surah Al-Baqarah akan kita bagi dalam 3 judul kecil. Pertama dahulu adalah kalimatin. Yang kedua ibadi. Sekarang judul yang ketiga dalam lingkup Al-Baqarah adalah Yauman Turja'un, yang terdapat di ayat 281. Saya baca ayatnya. Wattaqu yauman turja'un. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bisa dibaca terjemahnya? Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Nah, jadi judul kita adalah Yauman Turja'un. Tadi telah diterjemahkan, Yauman artinya hari, Turja'un artinya dikembalikan. Jadi Yauman Turja'un, hari kembalinya kita kepada Allah. Dalam firman ini dikatakan, coba hati-hati, bertakwalah, khawatirlah menghadapi hari kalian akan dikembalikan kepada Allah. Melalui judul ini, makna di baliknya adalah menyadarkan kita bahwa ada hari kita akan kembali kepada Allah. Nabi Isa waktu kecil mengatakan begini, memberi isyarat ada 3 hari yang perlu kita perhatikan dengan baik. 3 hari. Apa hari itu? Itu pesan Nabi Isa padahal dia masih bayi. Tertera di surah 19 ayat 30. Ya. Jadi kita lihat dia masih kecil dari ayat 29 ya. Mereka bilang, bagaimana kami bisa ngomong dengan bayi yang baru lahir? Artinya bayi yang masih dalam ayunan. Nah, itu. Kita lihat surat 19 surat Maryam ayat 29. Ayat 29. Silakan. Fa'asyarat ilaih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Masih bayi, Nabi Isa berbicara untuk membuktikan dia adalah Rasulullah. Apa katanya? Lanjut, masih lanjut. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Terus. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Masih lanjut. Dan berbakti kepada ibuku, serta Dia tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka. Lalu mana harinya? Ini dia, ayat 33.
Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nabi Isa waktu masih bayi mengatakan, semoga sejahteralah aku, selamatlah aku, hari aku dilahirkan, 1. Hari aku wafat, 2. Hari aku dibangkitkan hidup kembali, 3. Jadi hari aku dilahirkan, hari aku meninggalkan rahim, hari aku diwafatkan, hari aku meninggalkan dunia, hari aku dibangkitkan, hari aku kembali. Jadi yauman turja'un adalah hari kita kembali kepada Allah, dan itu telah diingatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Juga diingatkan oleh Nabi Yahya pada firman-Nya di ayat 15. Kalau tadi ayat 33, ayat 15 mengatakan wasalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut. Silakan. Kesejahteraan baginya Yahya pada hari dia dilahirkan, hari dia wafat, dan hari dia dibangkitkan hidup kembali. Makanya 3 hari ini ada prosesinya. Hari lahir disambut dengan azan, hari wafat disambut dengan sholat. Mudah-mudahan hari kembali kepada Allah disambut dengan salam. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Di yauman turja'un ini mengarahkan kita, menyadarkan kita, cobalah setelah kita selamat lahir dari alam rahim, meninggalkan alam rahim, setelah kita berada di dunia ini, coba dapatkan keselamatan saat kita kembali kepada Allah. Semua orang meninggal dunia, tidak semua orang selamat saat kembali. Tidak semua orang mendapatkan salamun qawlan mir rabbir rahim, tidak semua. Itu makanya setiap Jumat kita baca surah Yasin, salamun qawlan mir rabbir rahim. Itu menggugah kita. Cobalah berusaha untuk mendapatkan salamun qawlan mir rabbir rahim. Enggak semua orang dapat itu. Ada orang mau dekat-dekat, kata malaikat minggir. Mari kita lihat surat Yasin. Surat 36 ayat 58 yang mengatakan salam Allah kepada orang-orang yang yauman turja'unnya itu mendapatkan tempat yang baik. Surat Yasin sudah sering kita dengar kata-katanya, salamun qawlan mir rabbir rahim. Silakan. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Allah memberi selamat. Tidak semua dapat itu. Ada orang disuruh minggir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Silakan. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Wahai orang-orang berdosa, pinggir. Hari ini yauman turja'un, kalian tidak mendapatkan salam. Oleh karena itu, yauman turja'un kita angkat sebagai judul pembahasan di surah Al-Baqarah, menyadarkan kita, marilah berusaha mendapatkan salamu qawlan mir rabbir rahim saat yauman turja'una ilallah, saat kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Itulah yang akan kita bahas, yang akan kita ambil dari ayat-ayat di Al-Baqarah dan ayat lainnya. Tapi sebelumnya mari kita lihat hubungan antara judul yang lalu, pembahasan yang lalu yaitu ibadi, yang terakhir kita ibadi, dengan sekarang yauman turja'un. Jadi rupanya agar mendapatkan salam dari Allah, jadilah kita yang ibadi. Orang yang ibadi, abdi Allah sejati, itu dia akan mendapatkan salam waktu kembali kepada Allah. Bahkan Allah telah mengundang dari sekarang. Sekarang dari Allah sudah undang. Undangan itu tertera di surat 89. Untuk ibadi, Allah sudah undang. Jadi bukan disuruh minggir, malah diundang. Surah 89 ayat 27 sampai 30
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi ada kata-kata kembalilah kepada Tuhanmu. Menyadarkan kita sekarang lagi merantau. Saya insya Allah Jumat akan datang, tidak bisa kemari karena saya ke Jogja, di Jogja. Saya di Jogja, nanti ketika hari terakhir dikatakan, kapan kembalinya Pak? Berarti Jogja bukan tempat saya di Pondok Ranji. Kapan pulang? Berarti kalau dikatakan kapan pulang, tempat kita bukan di situ. Kapan pulang? Berarti rumah kita bukan di situ. Kalau Allah katakan kembalilah, berarti dunia bukan tempat kita. Tempat kita yang menanti surga. Itu makanya Allah katakan masuk surga. Inilah tempat kembali kita. Semua orang akan kembali ke surga, kata Rasulullah. Jadi kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku kembali ke surga. Illa man aba, kecuali kalau enggak mau. Apa maksudnya enggak mau? Enggak mau menjadi abdiku. Sehingga akhirnya tersingkir saat yauman turja'un. Oleh karena itu, yauman turja'un selain mengingatkan kita bahwa ada tempat menanti kita di surga yang Allah panggil kita, sekaligus mengingatkan kita, cobalah berusaha agar mendapatkan tempat itu dengan baik selama kita masih hidup. Bagaimana caranya? Tadi dikatakan jadilah ibadi. Oke. Kalau gitu apa lagi? Ibadi telah kita bahas. Apalagi pesan-pesan penting supaya saat kita kembali kepada Allah, kita punya persiapan yang matang. Seperti diingatkan di surah 59. Tadi dikatakan wattaqu, bertakwalah. Bagaimana takwanya? Persiapan apa? Diingatkan di surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini sangat spesial. Karena walaupun dia singkat, dia memuat 2 kali kata bertakwa. Surat Al-Baqarah 282 itu panjang, tapi tidak sampai begitu. Kata-kata yang singkat ini, ayat yang singkat ini di surat 59 Al-Hasyr ayat 18 ini memuat kata bertakwa 2 kali. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. 2 kata takwa ini mengapit kata-kata perhatikan apa persiapanmu. Oleh karena itu, yauman turja'un, bertakwalah kepada Allah. Yang perlu kita perhatikan adalah persiapan kita. Apa yang telah kalian persiapkan? Kalau begitu, apa yang harus kita siapkan? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, pesan persiapan menghadapi. Lakukan 3 ini. Siapa melakukan 3 ini, berarti dia telah bersiap untuk hari kembali menghadap Allah dan mendapatkan salamnya. Apa itu? Pertama, persiapan pertama adalah terimalah Islam sepenuh hati. Islam itu kita terima dengan sepenuh hati. Banyak orang Islam, tapi seperti orang-orang katakan, itu Islam cuma isi alam. Kalau isi alam berarti sama dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah juga isi alam. Itu bukan orang Islam, itu cuma isi alam. Artinya cuma orang yang mengaku-ngaku Islam saja. Sebenarnya sama dengan Al-Baqarah, mengisi alam saja. Ini janganlah kita orang Islam, tapi cuma isi alam. Dia Islam, tapi KTP. Dia Islam, tapi abangan. Jangan begitu.
untuk mendapatkan salam dari Allah agar tidak dikatakan minggir, maka pastikan kita menerima Islam sepenuh hati. Itu diingatkan di surah Al-Baqarah bagian ketiga ini, yaitu ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Kita sudah mengucapkan syahadat, alhamdulillah, itu suatu yang sangat hebat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hebat, kata-kata yang hebat. Syahadat itu hebat. Tapi janganlah cuma syahadat saja. Cobalah kita lengkapi. Banyak orang bersyahadat tapi enggak sholat. Mari kita perhatikan sholat kita. Banyak orang syahadat, udah sholat, enggak puasa. Atau sebaliknya, syahadat, puasa, tapi tak sholat. Ada orang Islam, dia sudah sholat, sudah puasa, sudah punya kesempatan haji, tidak pergi haji, padahal bisa melanjong ke lain negeri. Ada orang Islam sudah sholat, puasa, dan haji, tapi tak mau zakat. Dia mengira zakat itu cuma hanya menghabiskan harta. Itu artinya Islamnya enggak penuh. Enggak usah banyak-banyak. Fokus kepada rukun Islam saja. Tidak usah banyak-banyak. Mulai dengan setelah syahadat. Perhatikan sholat kita dengan baik. Jangan dikira orang yang tadi rajin sholatnya, suka sholat sunnah, jangan dikira itu sudah Islam secara penuh. Sholat kita sendiri perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ketika sholat Allah mengingatkan gini. Banyak orang sholat tapi nggak bernilai. Itu harus kita perhatikan. Harus diperhatikan baik-baik. Berarti sholatnya nggak penuh. Kenapa? Karena sholatnya belum sampai tingkat yang standar. Yang standar saja. Bagaimana sholat yang standar? Diberi kisi-kisinya di surat 107. Jadi kita sudah Islam, tapi mungkin tidak penuh. Oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan yauman turja'un yang baik, penuhi Islam kita. Islam itu apa tiangnya? Sholat. Mulai dari sholat. Apa itu yang perlu kita perhatikan di sholat? Mari kita perhatikan surat 107 secara keseluruhan. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Silakan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu dia mengaku beragama Islam. Tunggu. Boleh jadi dia dusta. Tahukah kamu ciri-cirinya? Lanjut. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim dihardiknya. Itu menghardik anak yatim. Terus. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Tidak peduli dengan orang miskin. Itu tandanya Islamnya, agamanya, sholatnya perlu dipertanyakan. Terusnya. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Tapi dia sholat. Kenapa sama anak yatim dia menghardik? Kenapa kepada orang miskin dia tidak peduli? Padahal sholat itu nggak usah banyak-banyak. Bila dihayatinya kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu artinya nggak usah pun dia tahu bahasa Arab. Ketika sholat mengucap salam ke kiri kanan itu artinya cobalah beri kedamaian ke kanan dan ke kiri. Lihat kananmu ada apa enggak anak yatim. Lihat ke kirimu ada apa enggak orang miskin. Setidaknya itu. Jadi kalau dia sholat selama ini kanan kiri salam, tapi ternyata setelah sholat malah berkata tidak benar, itu kontra sholatnya dengan kelakuannya. Sholat diturunkan Allah kepada kita supaya kita menjadi orang baik. Makanya dibuka dengan Allahu Akbar. Hanya Allah Tuhanku yang maha agung, yang maha besar. Artinya aku tidak sombong ya Allah. Tidak sombong itu diawali. Yang berikutnya adalah aku akan memberikan kedamaian kiri dan kanan.
Setidaknya anak yatim tidak kuhardik, orang miskin aku peduli. Itu sholat. Tapi kalau dia sholat banyak kali rakaatnya, banyak sholat sunatnya, ternyata dia menghardik anak yatim, tidak peduli sama orang miskin. Kata Allah, fawailul lil musallin. Fail. Sholatnya wail. Gagal. Terusnya. Yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Nggak menghayati, berarti nggak penuh. Selama ini sholatnya cuma asal sholat saja. Bacaan-bacaannya belum dihayati. Gerakan-gerakannya belum dihayati. Terusnya. Yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Berarti sholat itu mengajarkan kita, cobalah beri kedamaian kepada sesama. Itu makanya sholat diakhiri dengan salam. Untuk menunjukkan siapa memberi salam, dia akan menerima salam dari antas salam, Allah yang maha salam. Itulah yang pertama. Coba penuhlah dalam Islam ini. Jangan menjadi orang Islam yang kata Nabi. Kata Nabi nanti akhir zaman nanti kalian akan menjadi rebutan. Ya Rasulullah, apa kami sedikit? Enggak, kalian banyak. Tapi kalian seperti buih datang angin hilang. Populasi kalian banyak. Jadi kita banyak secara jumlah. Umat Islam banyak secara jumlah. Itu kata Nabi. Tapi secara nilai mereka itu kecil. Ja'al Islamu ghoriban. Islam datang dulu seperti tak dikenal. Nanti Islam akan datang seperti enggak dikenal. Ini orang Islam apa enggak? Tapi katanya Islam. Dilihat ciri-ciri Islam enggak ada. Dia Islam tapi enggak sholat. Dia Islam tapi tidak puasa. Dia Islam tapi tak zakat. Dia Islam tapi sholat. Iya, dia sholat tapi kenapa? Apa maksud sholat itu enggak tercermin? Oleh karena itu, melalui Yauman Turja'un di surah Al-Baqarah kita diingatkan, cobalah masuk ke dalam Islam itu paripurna, penuh, utuh. Jangan setengah-setengah. Itu satu. Pesan kedua, dalam rangka persiapan Yauman Turja'un yang kedua adalah hati-hati berhutang. Itu makanya ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang itu adalah ayat 282. Tidak ada ayat sepanjang itu. Jadi Quran terdiri dari 114 surat, terdiri dari ribuan ayat, 6.000 lebih. Dan dari ribuan itu satu-satunya ayat yang terpanjang mengalahkan ayat yang lain itu adalah surah Al-Baqarah 282. Satu halaman, 15 baris, dan isinya tentang utang piutang. Oleh karena itu peringatannya jelas. Ingin kembali kepada Allah dengan salam, hati-hati berhutang. Jangan berhutang enak berhutang saja. Manis ketika meminjam, sulit ketika mengembalikan. Hati-hati, jangan terjerembab dengan hutang. Itu Allah tegaskan di surah Al-Baqarah ayat 282. Mari kita lihat, tidak usah sampai habis. 132. Ayat yang panjang. Baca. Iya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun. Titik situ aja. Jadi di sini sudah kelihatan, wahai orang beriman, hati-hati dengan utang. Catat, catat. Mau sedikit, mau banyak, catat. Jangan dikurang-kurangi. Itu makanya Rasulullah ketika ada sahabat yang meninggal, dia bilang begini, ini orang ini punya utang apa enggak? Punya Rasulullah. Kalau gitu aku enggak mau nyolatin. Orang yang punya hutang enggak disolatin Rasulullah. Orang sahabat suruh sholat, dia enggak mau. Sampai ada orang katakan, ya Rasulullah tolong sholatkan dia. Dia punya hutang, aku akan tanggung. Betul, makanya kita punya kebiasaan ketika orang meninggal dunia dikatakan, kalau ada sangkut paut piutang-piutang kami tanggung jawab. Kenapa? Rasulullah enggak mau nyolatin orang yang punya hutang. Oleh karena itu hati-hati berhutang.
Kita mungkin suatu ketika akan berhutang itu nggak masalah. Tapi hati-hati berhutang itu artinya jangan sampai di hati kita ada niat nggak bayar hutang. Oh bayar tuh, biar aja hutang. Jadi enak hutang aja. Itu hati-hati. Orang-orang yang berhutang dengan sengaja di hatinya, diam-diam dia mengatakan nggak akan kubayar. Itu terang-terangan penipu. Jadi diam-diam dia berhati, aku ngutang, ku minjam, hatinya nggak aku bayar nih. Diam-diam disimpannya dia nggak mau bayar. Itu terang-terangan pencuri. Rasulullah katakan itu sama. Orang berhutang tidak berniat membayar sama dengan pencuri, sama dengan perampok. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati berhutang. Itu disimbolkan dengan ayat terpanjang bicara tentang hutang piutang. Itulah makanya kalau orang berhutang dia memang mau bayar tapi nggak ada. Nah, itu bukan karena tadi untuk menipu. Itu malah termasuk orang yang perlu mendapatkan zakat, bantu. Karena sholat tadi membantu orang susah. Orang miskin yang kelaparan dibantu. Sama dengan orang yang berhutang. Tapi berhutangnya jelas. Bukan berhutang karena konsumtif atau yang lain. Berhutangnya jelas. Dia perlu dan itu memang jadi perhatian. Karena orang berhutang kalau untuk tadi itu bahan kebutuhannya yang primer. Itu sama dengan miskin. Dia miskin. Berhutang lagi berarti dia minus. Makanya termasuk orang-orang dapat zakat itu dibantu. Dan bila kita pernah memberikan hutang ke orang lain, memberi piutang pada orang lain, ternyata orang itu sulit, Allah katakan begini di ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Silakan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu tawaran dari Allah. Ingin mendapat salamku. Nanti kalau kalian memberikan utang sama orang lain, orang tuh nggak mampu, jangan didesak. Tunggu sampai dia tadi mampu. Ditunggu-tunggu tapi dia nggak mampu. Kalau itu sedekahkan saja. Siapa yang menyedekahkan hutangnya yang pernah dipinjam orang lain, lalu dia katakan demi Allah atas nama ya Allah, aku lepaskan dia, aku sedekahkan. Allah akan diganti. Nah, sebaliknya setan nggak suka gitu. Setan suka kita nggak ngipas-ngipasin. Udah utang langsung kita kata-katain sehingga amal ibadah kita rusak karena menyakiti orang yang kita tolong dulunya. Itu makanya dalam berhutang bukan saja orang berhutang hati-hati, tapi orang berhutang juga hati-hati. Jangan kebaikan kita luntur dengan kata-kata kita yang nggak baik. Kalau kita nggak mampu beri hutang, jangan beri hutang. Bagus kata-kata yang baik saja daripada kita ngutang tapi kita sesali. Dan kalau sudah terlanjur katakan begitu. Tunggu sampai dia oke, dia lapang. Dan kalau nggak mampu tawaran dari Allah, kenapa nggak sedekahkan saja? Kenapa? Karena kalau kita beri hutang dan kita limpahkan kepada Allah, ya Allah atas namamu hutang yang telah dipinjamkannya ku bebaskan atas namamu. Allah katakan ku ganti. Kata-kata itu tertera di surat 2 ayat 245. Pada surat 2 ayat 245 dikatakan begini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Silakan. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, jadi siapa meminjamkan Allah artinya ya Allah, seakan-akan Allah utang sama dia. Allah ku bebaskan dia, Allah utang. Allah akan bayar dengan balasan yang banyak. Dan orang-orang yang menjadi tangan di atas, dia seperti menjadi perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya surah Al-Baqarah bagian akhir itu banyak kata-kata infak. Bukan mengambil, how to take. Bukan.
How to give, mana memberi. Orang yang memberi itu dia. Dan rukun Islam, zakat itu berarti memberi. Rukun Islam haji itu artinya mampu untuk mengatakan cobalah menjadi orang yang memberi. Jangan menjadi orang yang mengambil, apalagi mengambil dengan cara-cara yang tidak benar. Oleh karena itu, kalau ingin kita yauman turja'un, kita selamat, pastikan kita orang yang baik dalam masalah hutang piutang. Kalau kita berhutang, jadilah orang yang hutang yang baik. Jangan sampai diingat-ingatin, jangan sampai sengaja dilupa-lupain. Dan kalau kita memberi hutang, hati-hati. Jangan memberi orang beri hutang tapi kita menyakitkan. Lebih bagus tak usah beri hutang. Itu diisyaratkan di surat 2 ayat 263. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khair. Silakan. 263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Sama juga memberi pinjaman tapi nyakitin. Bagus nggak usah pinjamkan. Maaf saya nggak bisa beri pinjaman. Saya lagi ada kebutuhan yang lain. Itu lebih bagus. Pada kita beri pinjaman kita sesali. Kenapa kita sesali suatu kebaikan? Itu suatu yang aneh. Kita beri bantuan suatu yang baik. Kenapa kita sesali? Yang harus kita sesali itu keburukan. Oleh karena itu, kalau kita sudah tadi itu beri kebaikan, jangan sampai dia hilang keutamaannya gara-gara kata-kata menyakitkan. Lanjut ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Titik, sampai situ aja. Oleh karena itu hati-hati. Etika kita berhutang. Yang terakhir, 3 pesannya. Pertama tadi, penuhi, terima Islam dengan penuh. Yang kedua, hati-hati berhutang. Yang ketiga, segera mohon ampun. At-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang mohon ampun, taubat dengan tulus, seperti enggak berdosa. Oleh karena itu, mungkin kita dahulu kurang penuh menerima Islam. Sekarang pelan-pelan kita penuhi. Mungkin dulu kita terlibat dengan hutang, perbaiki, bertobat kepada Allah, dan itu menjadi penutup surah Al-Baqarah. Mari kita baca ayat 285. Terjemahannya. Intinya adalah bertobat, mohon ampun pada Allah. Silakan baca. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Kami kembali kepada-Mu ya Allah. Terima kami dengan salam-Mu, ampuni kami, mohon ampun. Itu di ayat 285 dan diulang juga di ayat 286. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sebagai penutup Al-Baqarah. Itulah kajian singkat di bawah judul Yauman Turja'un, hari kita kembali. Semua orang akan meninggalkan dunia ini, tapi tidak semua orang kembali mendapatkan salamun qala mir rabbir rahim. Oleh karena itu Allah ingatkan, bersiap mendapatkan Yauman Turja'un, mendapatkan salamun qala mir rabbir rahim. Caranya bagaimana? Perbaiki keagamaan kita, perbaiki keislaman kita, penuhi. Jangan menjadi Islam yang kata Nabi, Islam yang hanya buih. Inilah orang Islam yang benar-benar bernilai. Perhatikan mulai sholat kita dan ibadah kita yang lain. Hayati apa yang kita lakukan selama ini. Yang kedua, hati-hati. Suatu hal yang orang tidak lepas darinya, masalah hutang piutang. Hati-hati hutang piutang.
Jangan menjadi orang yang merugikan orang lain. Jadilah orang yang memberikan tadi keuntungan bagi orang lain. Itulah bila kita ingin mendapatkan kedamaian dari Allah, sebarkan damai kepada yang lain. Yang ketiga, masih ada kesempatan. Seandainya pernah terjadi salah di masa lalu, segera bertobat. Dan pintu surga masih terbuka, tetap terbuka kepada orang-orang yang mohon ampun dengan ketulusan hatinya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang yauman turja'un, mendapatkan salamu qaulan min rabbir rahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari jamaah. Apa itu? Saya buka 1 atau 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Dapat diganti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya Muhammad Soleh. Saya tadi tertarik dengan masalah utang piutang ya. Utang piutang ini kadangkala gara-gara utang piutang silaturahmi bisa putus ya. Bisa terganggu, bisa putus, bahkan tidak mau ketemu itu. Ini Saya minta supaya batasan mana yang memang kita harus memberikan hutang kepada seseorang ya. Tadi saya mendengar bahwa kalau dia utang untuk primer Pak ya, artinya hutang benar-benar untuk makan, untuk minum ya, kebutuhan pokok pokoknya. Itu hukumnya wajib kita beri ya. Selama kita mampu, kita punya kelebihan ya, harus kita bantu. Tetapi ada yang orang hutang itu bukan untuk kebutuhan primer, tetapi hutang untuk mungkin modal kerja ya, untuk ya bisa untuk membeli yang kebutuhan sekunder ya. Nah, mohon dijelaskan untuk batasan-batasan mana yang memang seseorang tuh hutang harus kita kasih ya, dan mana yang tidak harus kita kasih ya, karena takutnya nanti dia banyak Pak kejadian tuh setelah punya hutang dia nggak mau ketemu kita karena nggak bisa bayar. Banyak sekali tuh teman sendiri bahkan keluarga ya, atau siapa saja gara-gara hutang dia itu ketemu nggak mau. Tolong dijelaskan batasan mana sih yang harus ini. Kadang-kala ada begini Pak, ada orang minta ya, minta saya belum makan, padahal dia duitnya juga ada itu kan, duitnya ada bahkan rekeningnya juga banyak uang. Coba tolong Pak dikasih penjelasan kepada kita semua ini, batasan mana orang yang hutang tuh harus kita kasih ya, dan mana yang bisa kita tolak dengan halus ya. Karena kita kalau bilang wah aku nggak punya duit, kita dosa juga, kita punya duit soalnya kan itu. Kemudian yang kedua ada juga sebuah keterangan ya, atau keterangan dari Ustadz itu, saya juga meyakini juga bahwa kalau kita uang kita dipinjam orang itu belum bisa mengembalikan ya, maka kita setiap hari akan dapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dari uang kita yang dihutang orang tersebut belum bisa bayar. Lah berkah rahmatnya ini berbentuk apa? Apakah dapat pahala yang banyak ya. Kemudian ada keterangan lagi juga pahalanya orang tersebut dikasihkan ke kita ya. Kalau pahalanya habis, dosa kita yang dikurangi untuk mereka ya ini. Kita mohon penjelasan tentang hal ini. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua dulu ya. Yang kedua itu karena tadi hadis, mungkin itu maksudnya yang atadruna manil muflis, itu maksudnya. Rasulullah pernah berkata, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ini orang bangkrut itu yang tadi itu sudah bangkrut, usahanya nggak punya modal lagi, habis. Kata Rasulullah, itu bangkrut dunia. Yang Rasulullah ceritakan bangkrut akhirat. Bangkrut akhirat itulah orang seperti tadi.
Dia tadi berhutang, menipu atau menyakitin orang, tidak dikembalikannya, maka ketika salah satunya orang berhutang. Orang berhutang sana sini, tidak kembalikan, itu dia bangkrut dari kiamat. Kenapa? Sebaik apapun dia akan bayar itu. Tapi hari kiamat gak ada lagi tempat pembayaran. Dia ambillah dari kebaikan dia. Ternyata kebaikannya habis. Gimana cara membayarnya? Dia ambil dari keburukan orang itu. Itu maksudnya gitu kali. Jadi yang tadi dikatakan tadi, kalau kita berhutang kita dapat berkah, mungkin persoalan nanti ya. Kalau orang berhutang nanti selama hutangnya belum dibayar di dunia ini dapat pahala, itu enggak begitu. Itu mungkin maksudnya ke arah yang tadi, hadis yang mengatakan atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu di akhirat. Di dunia ini sebenarnya kalau dia enggak bayar itu diatur Allah. Kalau dia sampai mati enggak bayar, itu sebelum harta warisan dibagi mesti selesai dulu hutang-hutang. Jadi warisan tidak boleh diberi sebelum dipastikan hutang-hutangnya dibayar. Kenapa? Karena hartanya, kalau dia masih punya hutang, itu bukan hartanya, itu punya orang. Jadi mesti selesaikan itu biar dia bersih. Baru yang dibagi itu harta dia. Itulah dia untuk yang kedua. Untuk yang pertama tadi, bagaimana ukurannya itu relatif. Tapi kisi-kisinya begini. Kalau orang berhutang dan jelas itu untuk maksiat, itu nggak boleh. Tidak boleh gitu. Sudah jelas mana, saya pinjam dulu ya, kenapa? Pinjam 20 juta aja, kenapa? Saya mau kasino nih, ini pasti menang aja yang gitu. Atau dia kepada hal yang maksiat, tidak boleh. Kenapa? Karena jelas dasarnya tidak boleh kita menolong orang melakukan maksiat. Atau infak juga. Makanya di Quran dikatakan ada infak yang ke neraka, bantu orang, tapi ke neraka. Jadi orang infak ke neraka dikatakan di surat 8 ayat 36. Jadi samarnya itu. Dia beri hutang, jangankan ngasih hutang, infak saja bisa ke neraka. Kenapa? Karena infak atau beri hutang itu arahnya nggak benar. Pada surat 8 ayat 36 dikatakan begini. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum, silakan baca. Sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Jadi dia menginfakkan hartanya untuk yang nggak benar terusnya. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang yang kafir itu akan dikumpulkan. Jadi pertama batasannya adalah jangan beri pinjaman atau bantuan kepada orang yang jelas melakukan atau menggunakannya untuk maksiat, itu tidak tahu menawar. Jangan. Satu. Kedua, batasannya kepercayaan. Kita lihat ini orang ini kalau dibantu mampu apa enggak itu. Itu makanya di surat Al-Baqarah itu di 283 itu orang kalau mau minjam adabnya sebenarnya ini mesti punya jaminan, nggak boleh sembarangan sebenarnya. Jadi kalau orang nggak mau tulis menulis, aku nggak mau tulis menulis, gini aja dah. Kalau tadi untuk sebagai tanda aku akan bayar, pegang ini, ya, itu dia. 283 Al-Baqarah. Wa in kuntum, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Nah, titik, barang jaminan. Jadi kalau dia memberi hutang kita beri, kalau jaminannya oke. Jadi jaminan itu. Jadi artinya kepercayaan. Jadi tingkatnya adalah batasan itu memberi pinjaman tadi adalah bila kita lihat orang yang berhutang tadi itu memang menggunakannya untuk yang baik. Yang baik tadi nggak mesti dari konsumsi, nggak untuk yang primer, nggak. Dia mungkin butuh modal. Atau kalau kita percaya sama dia, malah kita bisa menjadi sharing ya. Kita bisa menjadi tadi itu sama-sama untuk melakukan usaha mudharabah jadinya, itu bagus. Tapi kan tingkat kepercayaan, setidaknya itu. Yang berikutnya setelah melihat ke orang tadi, jadi kalau orang tadi digunakan untuk apa dan tingkat kepercayaan kita sejauh mana. Yang berikutnya untuk kita sendiri pertama kita lihat kemampuan kita. Jangan karena berhutang kita untuk menolong orang lain kita malah jatuh, jangan. Jadi bantulah sesuai kemampuan kita. Sekira-kira begini, sekira-kira kalau nggak dikembalikannya kita nggak kolaps. Nah, itu makanya tadi itu. Jadi seakan-akan kalau nggak kembalikan nggak ada apa-apa. Itu paling bagus. Paling bagus itu kita beri pinjaman,
Yang kita lupa malah kira-kira gitu. Artinya mau dibayar apa enggak kita nggak ada masalah. Nah itu ambil. Kalaupun nanti ternyata tadi lebih dari itu, artinya ada masalah, jangan sampai mengganggu. Karena tadi dikatakan jangan sampai kebaikan kita hapus gara-gara penyesalan kita gitu. Jadi sekali lagi kalau untuk yang orang tadi perhatikan kegunaan untuk apa dan kepercayaan kita, untuk kita sendiri adalah kemampuan kita. Ambillah batas memberi itu batasan yang kita tidak jatuh. Karena Quran mengatakan jangan kau berbuat baik, kau jatuh. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Silakan. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah suka dalam berbuat baik, tapi jangan sampai gara-gara baik kita merusak diri sendiri. Nah, tentang tadi ada orang beri bantuan, itu terserah kita. Kita mau bantu dia oke. Kalau kita nggak bantu dia oke, itu pilihan, nggak ada paksaan. Orang minta kita tahu deh nggak, kita bilang mohon maaf ya, karena Allah menyarankan bilang aja minta maaf, Jangan katakan kita nggak ada. Kalau kita nggak ada, kita bohong. Katakan saya tidak bisa membantu, saya gunakan itu untuk keperluan yang lain gitu. Jadi istilahnya li dirhamun wali wator, indi dirhamun wali wator. Artinya aku punya, tapi aku gunakan untuk keperluan yang lain. Jadi jangan bilang nggak ada, kalau nggak ada kita bohong. Indi dirhamun wali wator. Saya ada, tapi mohon maaf. Saya akan gunakan untuk peran yang lain, atau serah gunakan untuk yang lain, jadi saya nggak dapat bantu. Itu lebih bagus daripada itu sudah kita beri, kita nyesal. Nah, itu membuat rusak diri kita dan membuat rusak hubungan kita. Kira-kira gitu, Pak. Masih ada pertanyaan? Tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau menanyakan Bapak tadi di surat Al-Maryam itu Nabi Isa mengatakan bahwa masih bayi itu mengatakan dia hamba Allah. Yang kedua tadi dia akan melakukan sholat. Betul ya Pak Ustadz? Iya. Yang saya tanyakan, sejarah yang saya tahu Nabi Isa itu sholat pas waktu diturunkan sholat di Masjid Putih, dan itu dia menjadi makmumnya Imam Al-Mahdi kalau nggak salah. Mau apa? Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi. Oh iya. Itu mau melawan Dajjal ya Pak. Nah kaitannya dia sebagai Rasul, dia punya korelasinya dengan kaumnya yang mengikuti, dia melakukan sholat, itu bentuk sholatnya kayak apa Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah sholat ya, sholat itu bukan saja di masa Nabi Isa. Sholat itu sudah dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang paling jelas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu doanya begini malah. Kita lihat surat 14 ayat 39. Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim itu jauh sekali. Nabi Ibrahim, anaknya Ishak, anaknya Ismail. Dari Ishak itu anaknya Yakub, Yakub anaknya Yusuf, bla bla bla, nanti Daud, nanti masa sulam, nanti Isa belakangan. Jadi jauh sekali. Jadi artinya sebelum Isa di atas sana, Nabi Ibrahim mengatakan begini, 14:39. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa. Lanjut doanya apa? Apa doanya? Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Doa Nabi Ibrahim itu, jadikanlah aku, anak cucuku mendirikan sholat. Nah, cara sholat Nabi Ibrahim ini
itu yang paling tahu cara sholatnya Nabi Muhammad. Itu makanya dalam sholat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, untuk mengatakan sholat kita ini seperti sholat Nabi Ibrahim. Di surat 3 katakan begini. 68. Inna awlan nasi bi Ibrahim alalladzina taba'uhu wa hadzan nabi. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi kita perhatikan sholat Nabi Ibrahim. Sudah gitu orang yang paling mengerti sholat Nabi Ibrahim Muhammad. Dan kita lihat waktu sholat kita memuat kata-kata Ibrahim. Berarti sholat yang dilakukan Muhammad ini adalah sholat dilakukan Nabi Ibrahim. Itu ditegaskan lagi di surat 16 ayat 123. Umma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad SAW, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, karena itu dapatlah kita simpulkan bahwa sholat dilakukan di masa Isa karena dia adalah bias dari Nabi Ibrahim, seperti juga sholat kita sekarang ini adalah sama dengan dilakukan oleh Nabi-Nabi yang lalu. Baik, saya kira cukup. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian ini. Saya beri ringkasan, jadi untuk kembali yauma turja'un, kita harus menjadi orang-orang bertakwa. Caranya kita kembali menuju Islam yang sepenuhnya, Islam yang seutuhnya. Perhatikan sholat, perhatikan orang-orang miskin di sekitar kita, berinfaklah. Terus yang kedua, perhatikan kalau berhutang, dicatat, dan kalau tidak butuh-butuh amat, tidak usah melakukan hutang, karena ketika kita meninggal pasti ditanyakan fulan bin fulan ini masih punya hutang atau enggak. Dan yang terakhir, perbanyak istighfar. Dan semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali dengan keselamatan. Saya kira cukup, mungkin waktunya mau suruk dulu. Tambah dari saya, Pak. Jadi dari saya kira ditutup dengan doa, Ustaz. Ya. Kita doanya sama-sama saja membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, sedikit tambahan dari saya ya. Penting ini. Assalamualaikum. Caranya udah cukup. Enggak dengar. Tidak dengar.